Oke, berjumpa lagi dengan podcast Bliwayan Sharing. Jadi, pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang kehidupan sehari-hari ya, tentang bullying. Kenapa saya kok tertarik jadinya untuk bahas tema ini gitu. Jadi ceritanya kemarin itu ya biasalah ya, kita kan sering-sering browsing sosial media gitu. Sampai ada nemu satu postingan gitu tentang korban bullying ada lagi. Ya turut berduka untuk korban dan juga keluarga ya. Jadi dia harus diamputasi kakinya gitu. Itu miris banget dengar infonya, melihat postingannya gitu. Jadi mari kita bahas ya terkait topik ini. Ini topik yang sangat luas ya, karena kampanye tuh udah banyak gitu loh. Stop bullying, jangan bully. Dan memang prakteknya tuh sudah dari lama gitu. Ini hal-hal yang umum lah, bisa dibilang umum, dan terjadi di banyak negara gitu, bukan cuma di Indonesia aja. Emang ya nama juga masih anak-anak gitu, tapi konteksnya kapan kita bilang bullying tuh udah keterlaluan. Jadi pada kali ini topiknya bullying, dan lebih ke arah pendapat saya pribadi tentang bullying ini. Oke, sekedar konteks, diri saya ini waktu kecil pun sampai sekarang pun lumayan rata-rata ya, tinggi badan dan berat badan. Kalau berat badan saya sekarang 100 kilo ke atas, dan tinggi saya 178 cm. Jadi saya ini orang yang bisa dibilang bukan kecil lah gitu. Bukan orang yang kecil, saya ada di heavier side ya, agak besar. Nah, waktu kecil pun mungkin ya, saya merasa diri saya tuh ya tetap ada dibully juga. Cuman dibully ke arah yang badan besar, gendut, ya kayak gitulah ya intinya. Ya cuman saya akui diri saya sendiri juga dulu, kalau bisa balik ke masa lalu tuh, saya baru mengerti bagaimana cara saya defense diri saya sendiri gitu loh. Namanya juga masih anak kecil, dulu belum ngerti ya. Oke, jadi diri saya bukan badan kecil ya. Biasanya kalau badan kecil dibulinya kan lebih ke gendut apa. Tapi kalau kita marah, kita balas atau gimana ya, mungkin orang jadi nggak bully lagi gitu loh. Beda kalau orang yang misalnya badannya kurus, kecil gitu, lebih sering gampang kena bully kan, apalagi nggak ngelawan misalnya kan. Ya udah makin menjadi-jadi gitu. Nah oke. Jadi tentang bullying. Nah, ini tuh udah hal yang umum terjadi gitu. Udah nggak heran lah, kita anak kecil pasti ngejek-ngejek. Nah, dari mulai ngejek-ngejek ini barulah membuli gitu. Sebenarnya apa sih maknanya nih? Ya, kalau yang saya baca-baca ya, kembali lagi ini pendapat opini saya, bisa dicari di Google. Itu tuh bentuk dominasi gitu. Jadi kayak manusia itu kan sebenarnya berkelompok ya hidupnya ya. Kalau kita balik ke zaman-zaman dulu tuh, dari mulai nomaden, terus mereka berkomunitas kan, dari berburu binatang lalu menetap gitu kan. Manusia tuh sebenarnya berkelompok. Nah, ketika manusia berkelompok pastinya ada dong yang mendominasi. Lah terus kalau mendominasi itu apa sih? Berarti memposisikan dirinya tuh lebih tinggi daripada orang yang didominasinya gitu. Nah, untuk menunjukkan posisi yang lebih tinggi itu bagaimana caranya? Mengejek, memperolok, mempermalukan, atau bahkan menindas gitu yang lebih ekstrimnya kan. Nah, sayangnya ya ini tuh terjadi di level anak-anak gitu loh. Orang dewasa pun terjadi, cuma mungkin lebih halus kali bullyingnya ya, atau mungkin ada yang lebih kasar kalau yang di daerah, di tempat-tempat yang tidak lebih civilized gitu ya. Tapi kalau di lingkungan modern ya, di perkantoran harusnya sih nggak seperti itu banget ya, nggak sampai fisik gitu. Cuman ya namanya juga anak-anak gitu. Di satu sisi namanya juga anak-anak, tapi kan justru karena mereka anak-anak gitu, mereka belum ngerti apa konsekuensi dari hal yang mereka lakukan tersebut. Karena ya tidak bisa dipungkiri lah, bisa saja hal itu menimbulkan penyesalan seumur hidup. Ya bisa trauma, baik dari sisi yang dibully maupun yang membuli. Nah jadi terus kembali lagi, kita udah tahu nih kenapa bullying terjadi.
yaitu kegiatan mendominasi, ya geng-geng gitulah intinya ya, berkelompok-kelompok, pengen menunjukkan diri dia lebih tinggi daripada diri yang dibully. Terus yang didapat apa? Kesenangan, perasaan lebih tinggi tadi, penghargaan dari kelompoknya dia. Wih, sini hebat ya, itu aja habis dibully langsung takut gitu. Oh, sini takut, nggak berani dia sama ini, sama si A gitu misalnya. Jadi udah dapat tujuannya begitu, goalsnya sudah tahu, terus kembali lagi. Nah, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya pertanyaannya itu kan. Nah, miris tuh. Jadi yang postingan, kembali ke postingan tadi ya. Akhirnya karena kalau saya baca dari postingan yang salah satu akun Instagram itu, sempat dilaporkan oleh orang tuanya, tapi pihak sekolah tidak terlalu menanggapi seperti yang diharapkan gitu ya bahasanya. Akhirnya ya ternyata si kaki anak itu mulai sakit, dipicu oleh bullying tersebut. Kalau nggak salah anaknya didorong ya sampai dia jatuh. Akhirnya harus operasi dan itu harus amputasi karena kena kanker tulang gitu, dipicu oleh kekerasan fisik tersebut. Nah, disinilah kembali lagi, kalau menurut pendapat pribadi saya, tenaga pendidik atau guru-guru itu ini adalah tanggung jawab mereka, betul. Cuman kita kembali lagi ya, realistis kondisi di lapangan. Satu guru, satu kelas ada berapa puluh orang? Bisa 20, 30 orang. Misal ya, sekolah yang umum. Kalau ada satu aja, ini tuh udah nguras tenaga banget. Dimana belum tentu juga guru tuh mungkin, wah saya udah ada kerjaan ngajar kelas 1, 2, 3. Belum ada program apa yang harus diselesaikan, belum ada tuntutan deadline atau apa. Jadi kayak mungkin ini bagian dari ya udahlah, namanya juga anak-anak. Ya udahlah gitu. Ya udah salaman, baikan. Kenapa? Ya pribadi saya ini tuh kurang tepat juga sih ya. Di satu sisi memang harus ada otorisasi dari guru. Jadi guru tuh harus tegas. Nggak boleh, kamu salah. Kenapa? Di satu sisi lagi memang perlu ada sedikit coaching, memberikan pengetahuan, edukasi gitu. Kenapa tidak boleh, kenapa dan kenapa. Tapi bukan berarti edukasi lalu selesai, enggak, harus dimonitor tetap. Namanya juga anak-anak, kembali lagi kan, harus dimonitor. Jadi nggak boleh lengah lah. Intinya guru tuh nggak boleh lengah gitu. Itu poin yang mau saya sampaikan. Terlepas daripada bagaimana tanggung jawab mereka-mereka ya, mereka-mereka sangat mulia sekali gitu loh. Mengajarkan, mendidik, bukan cuma ilmu pengetahuan aja, tapi tentang hidup sebenarnya. Jadi intinya guru itu tidak boleh lengah. Ya semoga kejadian tidak terjadi lagi gitu ya, terlepas daripada yang kejadian tadi saya ceritakan itu. Nah lalu kalau dari sudut pandang yang mau dibully gitu, istilah kata korban bullyingnya sendiri tuh bagaimana? Nah pertahanannya itu atau edukasi itu harus dari dua sisi nih. Sisi pertama dari yang si pembuli tadi sudah kita bahas ya. Kita edukasi, stop bullying, kasih tahu apa konsekuensinya ke depannya, bisa menimbulkan trauma seumur hidup, baik itu yang dibully maupun yang membuli gitu. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus melihat dari sudut pandang bagaimana nih orang-orang yang berpotensi atau yang nantinya akan dibully. Di sini kita akan bahas secara general saja ya. Jadi intinya adalah hidup itu semakin berat bebannya gitu. Makin banyak tanggung jawab, makin banyak rintangan ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya bullying ini tuh bentuk latihan gitu loh. Nah, kalau menurut saya pribadi, jangan memberikan kepuasan bagi si pembuli ini. Memang itu kuncinya. Jadi kalau ada hinaan atau ancaman, harus tegar. Susah dipraktekkan, tapi memang itu kenyataannya. Susah buat mempertahankan diri dari yang dibully. Apalagi yang bully ini bisa keroyokan, apalagi fisik. Kita nggak bicara bela diri ya. Sebenarnya kita kalau ke konteksnya bela diri atau ancaman fisik, lari aja nggak sih? Lari, lalu juga menghindar, lalu laporkan. Hal yang sangat disayangkan dari para orang-orang yang membuli, kebanyakan tidak melaporkan karena takut apa diancam lebih baik atau apa. Menurut saya ya,
Yang ngebully itu yang takut sebenarnya gitu, takut kalau diaduin. Jadi nggak usah takut gitu. Dengan catatan, ceritalah yang benar, tidak melebih-lebihkan atau tidak menutup-nutupi. Jadi jangan berikan kepuasan bagi si pembuli. Kalau dikata-katain, gendut lo apa? Balas aja, oh iya, gue tahu. Misal ya, contoh. Belum tentu berhasil juga di lapangan, tapi ini hal yang common lah gitu. Lo kurus kering lo apa gitu. Biarin, nggak apa-apa. Atau hiraukan, atau diamkan, atau tidak tersinggung. Jadi jangan berikan kepuasan bagi si pembuli. Misalnya dikata-katain, bodoh lo dasar, goblok jadi orang. Buktikan kalau kita ternyata lebih pintar rankingnya daripada dia. Ternyata diam-diam lebih jago. Dikira lemah, tahu-tahu lebih jago main olahraganya, nilai kesehatan penjaskesnya gitu. Itu kan sebuah pukulan bagi si pembuli sebenarnya, bahwa dia yang lebih tidak kompeten kan, dia yang lebih posisinya lebih rendah daripada yang dibully. Itu salah satu contohnya. Jadi yang pertama, jangan berikan kepuasan bagi si pembuli. Yang kedua, buktikan kalau Anda tuh diri yang dibully ini bisa lebih kompeten gitu, walaupun tidak tinggi daripada yang pembuli. Misalnya si pembuli ini tuh jago banget olahraganya, ya buktikan kalau yang dibully ini tuh lebih jago akademisnya misalnya, atau mungkin kenalannya temannya lebih banyak gitu. Bisa aja, kenapa enggak? Jadi memang kasus bullying itu harus dua pihak, agak susah memang. Gak boleh kita hanya sepihak, stop bullying. Menurut saya tuh masih kurang lengkap lah, masih ada yang hilang gitu, yang belum komplit dari gagasan tersebut. Di satu sisi stop bullying, di satu sisi ayo kita lebih kuat, ayo kita belajar menghadapi bagaimana kalau dibully itu, bagaimana memberikan ketidakpuasan bagi si pembuli. Itu sebenarnya yang perlu dipikirkan juga. Nah, berarti kita sudah tahu kan dari sisi pembuli sama yang dibully tadi, secara garis besar seperti demikian. Lalu apalagi yang harus dilakukan? Seperti kalau orang-orang dewasa, ada sih mungkin yang membuli menjelek-jelekan atau apa, mungkin ya bercanda gitu, tapi bisa aja keterlaluan. Tapi kembali konteksnya, ngerasa gak sih kalau udah dewasa tuh lebih sering kita menghargai orang daripada kita ngebully orang gitu. Kalaupun ada orang yang mempunyai kekurangan, kita gak hiraukan gitu, kita profesional aja. Maksudnya profesional tuh jadi kita menghargai orang itu punya keahlian, ya kita butuhkan keahlian orang tersebut, kita hiraukan ketidakkurangan, toh juga tidak signifikan untuk hidup kita gitu loh. Ya gak sih? Nah makanya nilai yang harus ditanamkan selain itu tadi ya, stop bullying, jangan memberikan kepuasan bagi si pembuli. Bagaimana caranya kerjasama gitu, kolaborasi, terlepas dari kekurangan masing-masing. Kita bisa nutupin nih, satu punya kelebihan, satu punya kekurangan. Bagaimana caranya berinteraksi satu sama yang lain, saling menutupi kekurangan, agar dua-duanya ini mendeliver atau memberikan kerjasama timnya, kelebihannya untuk orang banyak gitu. Itulah yang terjadi di masyarakat kita kan. Kita tuh saling menutupi kekurangan agar mempunyai tujuan bersama gitu, menjadi yang lebih baik. Itu yang harus ditanamkan juga. Jadi alangkah indahnya gitu. Hal ini memang sudah harus diajarkan juga ke semuanya, ke anak-anak terutama ya, karena mereka masih membentuk nih. Nah oleh karena itu kesimpulannya, memang kembali lagi, kalau untuk anak-anak yang sekolah, pastinya guru itu tenaga pendidik, bukan hanya pendidikan pelajaran, tapi juga ilmu kehidupan. Ya, harapan saya untuk generasi di bawah saya ya, adik-adik semua, semoga tetap semangat ya menjalani keseharian, belajar, beraktivitas, membangun relasi ya, berteman gitu. Hindari membuli, menjatuhkan orang, hindari juga mau memberikan kepuasan bagi si pembuli. Harus belajar bekerja sama, harus belajar mengekspos kelemahan dan bagaimana kelemahan itu bisa diterima oleh orang lain.
Dengan cara apa? Memberikan kelebihan kita untuk orang lain. Jadi itu harapan dari saya. Semoga semuanya sehat-sehat. Semoga semuanya tetap semangat, bahagia. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.